Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada siang ini kita jumpa lagi dalam Planner Study Club. Wahana kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi apa saja yang bermanfaat dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai perencana. Alhamdulillah pada siang ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, akan membahas sebuah tools ya, sebuah alat, sebuah metode untuk menganalisis dan kemudian nanti dilanjutkan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Nah, yang pemateri siang ini adalah kita sudah kenal semua, Bapak Insinyur Oleh Suparjo. Beliau kakak saya pun lancet di Tasik, mung ayeuna berbakti berdinas di Kabupaten Kuningan. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia PNS sebagai abdi negara dan beliau sudah mendapatkan banyak penghargaan sebagai PNS berprestasi dan banyak sekali inovasi-inovasi dan karya beliau. Umumnya erat kaitannya dengan bidang pertanian ya Pak Oleh. Iya betul. Ya latar belakang beliau sama dengan saya kebetulan di pertanian. Penemuan beliau ada tentang pupuk organik Pak ya, tentang kopi dan sebagainya. Nah siang ini beliau akan berbagi kepada kita semua tentang bagaimana cara menganalisis sebuah berbagai variabel begitu, dan mungkin nanti contoh kasusnya juga masih erat kaitannya dengan dunia pertanian. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak dan bisa diterapkan di bidang-bidang yang lain, tidak hanya di bidang pertanian, bisa juga di bidang sektor lain, baik ekonomi, sosial maupun spasial begitu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita simak apa-apa yang akan dipaparkan oleh Pak Oleh. Waktu dan tempat dipersilakan, Bangga, Kang. Terima kasih Pak Satya dan kepada semua yang secara rutin mengikuti program PSC di Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya di Kabupaten Kuningan mendapat tugas atau mandat dari terdahulu untuk bisa menyampaikan kaitan dengan metode untuk sebuah analisis. Kebetulan yang kami sampaikan pada agenda ini yaitu metode AHP, analisis hierarki proses. Itu satu metode yang sederhana tapi cukup efektif juga, bisa digunakan untuk baik perencanaan, evaluasi, maupun untuk monitoring dan sebagainya. Nah, kebetulan untuk kegiatan AHP ini sebetulnya ini udah mendapat ilmu itu waktu di Klatmadia di UI. Kebetulan dengan program sekarang harus ada bukan metode untuk membuat satu laporan. Nah, jadi saya dibuat lagi. Ternyata bisa diimplementasikan untuk evaluasi. Salah satunya adalah untuk di kajian ini adalah evaluasi Desa Pinunjul berbasis agro di Sarikasus di Kecamatan Pasawahan. Bisa dimunculkan ya, bisa munculkan itunya Pak ya, paparannya ya. Di share screen Pak. Screen ya. Share screen, kemudian dipilih file yang akan ditampilkan. Bapak sudah host Pak, Pak Oleh sudah host. Ya, siap. Ini analisisnya adalah analisis arus ya, dari proses. Nah, judulnya itu analisis
hierarki proses atau HP dalam evaluasi Desa Pinunjul studi kasus Desa Agro di Kecamatan Pasawahan. Metode AHP adalah suatu metode yang telah dikembangkan oleh Saati dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks di mana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit. Selanjutnya, AHP adalah salah satu bentuk metode dalam proses pengambilan keputusan dengan multiple kriteria. Ini sangat cocok dengan berbagai kriteria untuk digunakan metode AHP ini. Salah satu kelebihan AHP adalah dapat melakukan analisis secara simultan dan terintegrasi antara parameter-parameter kualitatif bahkan yang kuantitatif. Jadi pada dasarnya AHP adalah metode pendekatan kualitatif, tapi dikuantitatifkan biar lebih mudah dalam proses pengolahan datanya. Konsep-konsep metode AHP merubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif sehingga keputusan-keputusan yang diambil lebih objektif. Itu prinsipnya. Yang kedua, metode AHP mula-mula dikembangkan di Amerika pada tahun 1970 dalam hal perencanaan kekuatan militer. Pada saat ini pun metode AHP juga telah digunakan oleh beberapa peneliti dan perencana, misalkan untuk pemilihan karyawan berprestasi, pengembangan produktivitas hotel, pengambilan keputusan kebijakan alternatif terbaik, perencanaan, evaluasi, dan penilaian program kegiatan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Satya, selaku moderator betul, jadi AHP ini bukan hanya untuk pertanian saja, tapi untuk berbagai bidang, sesuai dengan permasalahan potensi yang ada di masing-masing kabupaten. Kelebihan model AHP yang pertama adalah sederhana dan tidak banyak asumsi, tetapi lebih disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hierarki. Yang kedua, metode ini cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dan makro. Ini strategis makro ini sangat erat kaitan dengan tugas perencana di Bapeda. Kemudian kekuatan AHP terletak pada struktur hierarkinya yang memungkinkan secara memuaskan semua faktor-faktor penting. Kemudian yang keempat, model AHP yaitu sifatnya yang fleksibel, demokratis, dan dalam perhitungannya tidak terlalu rumit. Jadi dalam AHP ini yang jadi kuncinya adalah dalam penyusunan kriteria. Jadi dalam satu masalah bisa kriteria berbeda, jadi bisa topiknya berbeda, objeknya sama, bisa kriteria berbeda, jadi dalam suatu evaluasi atau penilaian bisa berbeda juga, atau dua kajian seperti itu dalam satu objek. Yang kelima adalah sifat fleksibilitas yang dimaksudkan tersebut, yaitu mampu mencakup banyak permasalahan dengan tujuan dan kriteria yang beragam. Nah itu dengan kriteria beragam, otomatis dengan sendirinya akan timbul potensi-potensi peluang-peluang untuk mengkaji lebih banyak lagi dengan objek yang sama. Sebagai contoh, ini struktur AHP. Jadi pertama adalah goalnya seperti apa, goalnya. Kriteria ini yang kita kembangkan. Sebagai contoh untuk yang di studi kasus yang sekarang ini, yaitu di Kuningan ada program Kabupaten Desa Pinunjul, 100 desa. Yang 100 desa itu dibagi 3 kriteria. Yang pertama, Desa Pinunjul berbasis agro, kemudian Desa Pinunjul wisata, dan Desa UMKM, Pinunjul UMKM. Nah, kriteria alternatifnya adalah apa? Desa-desa. Dan 100 desa ini mana yang paling terbaik yang mengarahkan kepada goal sasaran kepada target yang dimaksud dengan Desa Pinunjul itu apa? Jadi akan muncul desa A 1 sampai dengan 100 itu muncul mana yang masuk kriteria desa agro, desa wisata, dan desa UMKM seperti itu. Adapun skala penilaian AHP, intensitas dari kepentingan pada skala absolut adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. 1 sama pentingnya, kedua aktivitas menyumbangkan sama pada tujuan. 3, angka lebih penting yang 1 atas yang lainnya, yaitu pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Kemudian dengan angka yang nomor 5 cukup penting, artinya pengalaman atau keputusan
menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain. Maksudnya lebih dari yang nilai 3 ini. Kemudian nilai 7 sangat penting. Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain, maksud dari yang 7 ini. 5, 3, dan 1. Kalau yang 9 nilainya adalah kepentingan yang ekstrim. Bukti menyukai satu aktivitas atas yang sangat lebih kuat. Nah, kalau untuk yang di sini ada 1, 3, 5 ini ganjil, bagaimana dengan yang genap? 2, 4, dan 8 ini biasanya diberikan nilai bila mana ragu-ragu antara 3 dan 5 dikasih nilainya berapa? 4. Ragu-ragu misalkan. Di antara dua nilai ini ada keputusan berdekatan. Ragu-ragu antara 3 terlalu kecil, 5 terlalu besar. Akhirnya mengambil nilai 4 itu boleh juga di antaranya. Jadi yang paling pokoknya ada 1, 3, 5, 7, 9. Bagi yang genap memberikan penilaian, suatu penilaian bila mana ragu-ragu di antara ganjil 7 misalkan dan 9. Jadi akhirnya memberikan nilainya 8 seperti itu. Studi kasus evaluasi dalam pedesaan penunjul, yaitu pertama kriterianya adalah tanam petik jual atau TBJ. Tanam petik jual itu bisa juga sebutnya ompam. Jadi para petani baru bisa memetik langsung dijual tanpa ada pengolahan. Itu maksud dalam petik jual. Kemudian kriteria yang kedua, tanam petik olah jual. Jadi para petani melakukan pemetikan, diolah, baru dijual, seperti itu. Nah, pengertian olah di sini ada bisa juga olah bahan baku setengah jadi atau juga bahan sudah jadi, sudah dikemas oleh pengolah seperti itu. Kemudian kalau yang kriteria yang ketiga agrowisata. Agrowisata maksud di sini adalah desa yang semula tanam petani mengembangkan suatu komoditas tanam petik jual, tapi ada plusnya di sini, ada plus jasa wisata. Jadi para pengunjung bisa memetik sendiri, menikmati sendiri dengan cara masuk ke kebun dan menjual jasanya di tanah, ditambah jasa buat para petani sendiri. Bisa juga agrowisata juga di dalam ada pengolahannya juga. Jadi agrowisata suatu konsep tujuan desa agro atau desa penunjul yang ideal. Yang ideal agrowisata. Kemudian turun ke tanam petik olah jual dan tanam petik jual. Adapun kriterianya alternatif kriteria yang kita nilai adalah 3 desa, yaitu Desa Panauan dengan keputusan unggulannya adalah nangka. Pasawahan, bukan Panauan ya, Pasawahan salah ketik nih. Kemudian Desa Padabenghar, komunitas unggulannya adalah durian, dan Desa Cimara, komunitasnya adalah salak pondok. Nah ini sudah dibuat kriteria seperti ini, kita bikin pohon diagram. Yang pertama Desa P7 Agro, tadi potensial adalah tanam petik jual, pengolahannya adalah tanam petik olah jual, dan pengolahan plus jasa adalah agrowisata. Ini masuk ke rumpun kriteria. Kemudian yang alternatif adalah desa mana saja yang masuk yang terbaik dari arahan dari evaluasi Desa P7 Agro ini. Nah ini dari gambar ini kita bikin tabel untuk mengarah kepada penilaian seperti yang tadi ada skor 1-1 misalkan. Tanam petik jual dengan tanah kecil otomatis nilainya sama, jadi akhirnya 1 nilainya 1. Kemudian tanam petik jual di sini dengan pengolahan mana yang paling penting? Kalau yang paling penting karena tanam petik jual dibandingkan dengan tanam petik olah otomatis nilainya akan lebih bagus yang tanam petik olah jual. Jadi ada pengolahan dulu, ada nilai tambah buat para petani. Sebaliknya, tanam petik jual dibandingkan dengan agrowisata, otomatis agrowisata akan lebih tinggi dibandingkan yang tanam petik olah jual. Seperti gitu. Jadi berjenjang penilaiannya. Ini dibuat gambar ini, jadi angka ini otomatis 1-1 nilainya. Karena sama, TPOJ dengan TPOJ otomatis 1 nilainya. Bila mana di sini nilainya misalkan 3, di potensi tanam petik jual 3, ada lagi yang TPOJ dengan tanah petik jual. Nah, jadi polanya baris dulu diisi akar 3, otomatis yang ini adalah kebalikannya 1 berbanding 3 nilainya seperti itu. Berbanding 3 kebalikannya. Dan seterusnya. Ini salah satu skor untuk tanam petik jual
tanam petik olah jual agrowisata. Sebagai contoh di sini pada Bengar durian dibandingkan dengan nangka pesawahan. Di sini cara pengisiannya adalah salah satu mana yang paling menunjukkan bahwa desa tersebut pada potensi tanam petik jual durian dengan nangka mana yang paling pas kondisinya. Jadi tidak boleh mengisi dua-duanya salah satu. Harus salah satu misalkan di sini pada Bengar dengan nangka di area sawahan lebih condong ke durian potensinya. Berarti durian mau kasih bobot berapa? Yang ini dikosongkan, jangan diisi. Sebaliknya yang pada Bengar durian dengan cimara dengan salak lebih baik. Salak potensinya berarti diisi yang sebelah kanan. Yang salak dikasih bobot berapa, yang ini dikosongkan. Seperti itu. Nah ini langkah-langkah penyelesaian dengan AHP, pertama dengan lambda max dengan rumus ini, kemudian menghitung CI dengan rumus lambda dikurangi N itu adalah jumlah kriteria. Kriterianya 3 berarti dibagi kriteria 3 min 1, N 1 jadi akhirnya lambda dulu kita hitung di sini, nanti cara perhitungan dalam simulasi ada biar mudah. Kemudian CI-nya adalah lambda maksimum dikurangi N-nya adalah jumlah kriteria. Kalau kriterianya 5, berarti dikurangi 5, dibagi 5 min 1. Begitu. Kemudian CR adalah menghitung CR dengan rumus CI per RC. Kalau CR per CI dari mana hasilnya? Dari yang tadi. Kemudian CR adalah dari tabel, ada panduannya, ada tabel. Nah, kebetulan di sini, Pak. Nah, ini RC-nya ini sini, Pak. Bila kriterianya ada 3, berarti hari CI itu dibagi 0,58. Nah, ini untuk menghitung konsistensi hasil kuesioner yang mereka isi. Bila mana hasil kuesioner di atas 0,1 atau 10%, berarti tidak konsisten, harus diulang kembali. Kalau dalam SPSS ada uji validitas sama reliabilitas, seperti gitu. Kalau ini ujinya dalam konsistensi dalam AHP ini tetap ada pengukuran. Bila mana hasil konsistensi ini di bawah 0,1% berarti bisa dilanjutkan untuk dianalisis. Sedangkan kalau lebih dari 0,1% itu harus diulang kembali. Nah ini simulasinya. Jadi jika RC kurang dari 0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada metrik kriteria yang diberikan konsisten 0,1. Dan jika CR lebih besar dari 0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada metrik kriteria yang diberikan tidak konsisten. Berarti harus diulang kembali. Itu. Nah, kebetulan hasil kesimpulan akhir di sini ya, kesimpulan akhir artinya seperti ini. Tapi untuk memudahkan kita langsung ke simulasi aja. Tapi sebelum simulasi barangkali saya barangkali ada yang mau ditanyakan kaitan dengan apa yang saya sampaikan sebelum dilanjut kepada simulasi. Barangkali gitu, Pak Satya, kami silakan ke Pak Satya. Kang Satya, ke-mute Kang Satya. Silakan Pak Satya. Ya, terima kasih, maaf tadi. Sebelum lanjut diskusi atau simulasi, ini ada klarifikasi dulu Pak Oleh, barangkali Ya. interpretasi saya, terutama yang bagi ibu bapak yang bukan native speaker bahasa Sunda ya. Ini Desa Pinunjul itu maksudnya desa unggulan ya Pak ya? Ya, bahasa unggulan ya. Desa unggulan. Jadi desa unggulan untuk menentukan desa unggulan di unggulannya apa gitu Pak ya? Ya, betul. Bukan nama desa Pak ya? Bukan desa. Ya. Jadi semacam visi misi Pak Bupati adalah ada 100 desa unggulan. Di antaranya dibagi 3, ada desa unggulan pariwisata, ada desa unggulan UMKM, dan desa unggulan desa agro. Kebetulan yang kami di sini adalah evaluasinya, karena sudah berjalan mau ke 3 tahun berjalan, saya perlu untuk dianalisa, dievaluasi bagaimana capaian target yang dimaksud dengan desa agro desa Pinunjul tersebut. Seperti itu, Pak.
Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi Pinunjul itu unggulan ya atau desa Ya, juara unggulan. kalau Kalau di Jabar tuh juara, Jabar juara. juara, Jabar juara gitu ya. Kuningan Ya. Pinunjul begitu. Ya baik Bapak Ibu, sebelum simulasi barangkali ada yang ingin disampaikan. Ini Pak Oleh sebenarnya AHP itu ciptaan siapa Pak? Saya Dari waktu itu masih SD 86 itu Pak. dari Saati itu tahun Oh, 97. Saati ya dari Amerika ya yang bukan Satya bukan ya? bukan. Ya baik, Bapak Ibu, mangga bila ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita coba simulasi karena tadi penjelasannya cukup ringkas ya. Mungkin ada hal-hal teknis yang ingin dikonfirmasi kepada Pak Oleh, mangga. Saya Pak Oleh. Boleh ya. Mangga, Assalamualaikum Bu Tina, mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak atas paparannya. Mungkin pertanyaan saya, karena mungkin kayaknya nggak dibahas, apa tuh survei AHP ini, analisis ini tuh sasarannya siapa saja Pak? Itu kayaknya itu nggak dibahas, tapi kayaknya Oh mungkin ya. penting gitu. Terima Ya. kasih. Jadi program analis AHP ini, jadi sasarannya itu tergantung dari kriteria yang akan kita angkat. Sebagai contoh misalkan untuk pengembangan wisata di aspek perencanaan. Nah, kita mau desa mana atau kecamatan mana saja dari sektor wisata yang paling potensi untuk dapat dikembangkan. Nah, kita bikin kriterianya sebagai contoh untuk misalkan pengembangan wisata termaju di Kabupaten A misalkan. Kriteria misalkan untuk wisata pertama dari aspek destinasi wisatanya seperti apa. Kemudian kriteria yang kedua dari aksesibilitas. Kriteria yang ketiga misalkan dari aspek apa? Misalkan dari fasilitas sarana prasarana. Jadi persepsi yang diinginkan oleh responden itu, yang diinginkan itu mana yang paling banyak dikunjungi dari aspek kunjungan wisatanya. Misalkan saya senang ke wisata itu karena objek wisatanya bagus. Yang lain pinginnya saya karena aksesnya mudah. Yang lain ada karena fasilitasnya lengkap seperti itu. Jadi dari kriteria ini dirangkum menjadi satu, akhirnya ada kesimpulan. Ternyata jumlah kunjungan wisata di Kabupaten A itu karena dari kriteria mana yang paling bagus. Akhirnya buat kebijakan pemerintah apa manfaatnya? Berarti untuk mendukung objek wisata yang terbaik adalah perlu ada tahapan-tahapan yang perlu dilengkapi sesuai dengan hasil analisa kita seperti itu. Jadi program AHP ini untuk ada yang disebut dengan satuan pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan, seperti gitu. Atau seperti gini, AHP juga bisa untuk analisis untuk pengambilan keputusan yang paling strategis seperti apa per sektor. Jadi program AHP itu sebetulnya bisa kolaborasi dengan sampai yang sampaikan oleh Pak Nugraha itu untuk pengembangan sektoral. Itu pertama pakai LQ, kemudian dilanjut dengan pakai AHP. Itu bisa. Kemudian AHP juga bisa kolaborasi dengan analisis SWOT. Bisa juga analisis SWOT dulu, baru kepada AHP. Bisa juga. Atau bisa langsung dengan pendekatan AHP seperti itu. Itu mungkin ya yang bisa dijelaskan. Barangkali ada yang kurang jelas, kami persilakan. Demikian Bu Tina penjelasan dari Pak. Oleh kalau saya boleh tanya juga ya. Ya boleh. Kalau itu yang nilainya siapa Pak? Yang nilai scoring nilainya responden. Jadi gini dalam responden itu yang saya pelajari di teori itu lebih baik satu responden dalam AHP itu tapi yang menguasai permasalahan dibandingkan yang 100 responden yang tidak mau permasalahan. Akhirnya apa? Di akhir dari nilai konsistensi tidak konsisten. Jadi banyak diulang. Lebih baik kepada yang satu orang tapi ahli. Sebagai contoh, dalam pengisian kuesioner ini, saya mengambil satu responden, siapa? Kepala UPTD Des Pertanian. Seperti gitu. Nah, tapi bisa juga nanti bisa digabungkan respondennya itu dengan Dinas Pertanian Pariwisata. Pola pendekatannya dalam FGD, fokus grup diskusi. Jadi dalam pengisian pembobotan itu kita diskusi dengan mereka. Bobot mana yang terpenting, sangat penting, sangat mendesak seperti itu. Kita bisa diisi dalam satu FGD langsung terisi semuanya.
Makanya apa tadi yang dalam penyampaian materi ini, alangkah baiknya kalau misalkan bisa dibuatkan dalam pembuatan presentasi dalam form Google. Cuma ditujukan siapa sama betul-betul yang dianggap kita ahli menguasai permasalahan yang kita usung dalam judul dengan menggunakan AHP ini. Seperti gitu Pak Satya. Lebih ke ini Pak ya, lebih ke professional judgment ya, penilaian oleh yang dianggap kompeten ya Pak ya. Ya betul ya. Itu metodenya bisa pakai FGD juga ya. Tadi kalau yang kasus ini gimana Pak? Kasus yang Pasawan ini untuk penentuan skor 5, 6, 7-nya itu via FGD atau pengisian kuesioner atau bagaimana Pak? Jadi penilaian oleh persepsi mereka. Jadi karena ini evaluasi, jadi nah kuncinya dalam AHP ini Pak, harus ada pemahaman yang dimaksud dengan tanam petik jual itu apa, biar mereka paham. Yang dimaksud dengan tanam petik olah jual itu seperti apa sih, biar kan mereka tidak salah menilai. Jadi itu perlu ada penjelasan dari kriteria yang kita buat itu, ada penjelasan lebih rinci biar mereka tidak salah menilai persepsi terhadap berbagai kriteria itu. Begitu Pak. Betul Pak. Jadi betul Pak, kuncinya dalam mesti ada penjelasan dalam kriteria ini. Begitu. Masing-masing kriteria. Baik Bapak Ibu, bagaimana, masih ada yang perlu ditanyakan sebelum kita simulasi? Enggak? Nah untuk ini ya Bu Tina tambah sedikit ya. Buat Bu Tina kan di IPW ya, di Kabupaten Cirebon. Sebagai contoh Kota. jadi ya kota ya, kabupaten ya. Ya kabupaten misalkan dengan metode HP ini bagaimana untuk menilai prioritas pembuatan irigasi. Nah kriterianya kita bangun sendiri. Pertama luas lahan sawahnya, berapa hektar yang kita bangun. Jumlah panjang jaringnya seperti apa, kita gabung jadi satu, begitu bisa jadi sangat fleksibel ini, sangat fleksibel sekali. Di IPW juga bisa untuk misalkan pembuatan jaringan irigasi dari berbagai alternatif pilihan setiap desa atau kecamatan atau DI mana yang paling prioritas. Nah kita bangun kriterianya. Nah kriteria ini biar prosesi yang sama kita diskusikan dengan pembuat kebijakan. Kriteria seperti itu. Ya Pak Oleh, hatur nuhun. Yo, sami-sami. Kalau tidak ada Bapak, oh ya ada. Pak Nugrahana enggak? Ya menarik sebetulnya tadi betul kata Pak Oleh, kalau misalkan ini dikolaborasikan ya dengan metode kuantitatif akan lebih komprehensif. Ya. Nah kalau misalkan dari pengalaman Pak Oleh ini kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat di antara para expert, menentukan nilainya seperti apa Pak Oleh? Nah itu pendekatnya di FGD Pak, focus group diskusi. Jadi mereka duduk bersama. Itu solusinya seperti gitu. Jadi harus diambil satu nilai yang disepakati gitu ya? Ya. Atau misalkan narasumber yang banyak, Pak, nanti dibobot mana yang paling banyak kecondongannya, itu aja Pak. Misalkan ada responden dalam satu masalah, misalkan irigasi. Dari aspek mau dibangun itu dari pertama luas area sawah yang kena dampaknya, itu yang prioritas pertama. Nah, ternyata dari 10 responden itu lebih condong ada yang 6 kepada yang paling luas lahan sawah, yang 6 masuk kepada kriteria misalkan kepada olah tanam. Nah, mana yang paling banyak? Ternyata condongnya kepada luas area tanam. Kita pilih tanam aja, udah pilih salah satu. Nah, nanti skornya berapa? Nilai di rata-rata bisa seperti gitu Pak. Pak Nugraha. Oke. Iya, makasih. Izin bertanya juga. Yang lain, enggak? Pak Hadi, Pak Hadi. Tanya, iya. Ya, bismillah Pak Oleh, nuhun. Pak Satya juga kesempatannya. Untuk penentuan ini Pak Oleh, kriteria yang tadi seperti pengolahan dan sebagainya itu ditentukannya saat FGD atau ditentukan oleh misalnya Pak Oleh sebagai pemimpin
proyeknya gitu? Apakah ditentukan oleh Pak Olehnya atau ditentukan pada saat FGD juga gitu? Seperti itu. Nah, kalau yang kriteria ini Pak, jadi untuk yang dimaksud dengan desa Pinuju Agro itu desa juara kalau Jabar itu, jadi ideal dalam pengembangan komoditas itu idealnya seperti apa? Kondisi saat ini kan tanam petik jual, petani tanam langsung jual. Nah, existing seperti ini. Kemudian ada yang lebih maju, sebelum dijual diolah dulu, biar ada nilai tambah. Ternyata ada yang lebih bagus lagi, ke agrowisata. Itu batang dicuci. Ya. Jadi gitu. Jadi kriteria kita bikin, disampaikan kepada pimpinan, ini ternyata pimpinan betul. Jadi goal dari dimaksud dengan desa Pinuju Agro itulah ujung endingnya adalah kepada agrowisata. Jadi gitu. Ini disepakati bersama dulu dengan pimpinan, biar kebijakannya kita enak. Jadi gitu Pak. Pak Adi. Jadi emang kuncinya dalam pembuatan kriteria ini Pak. Kriteria ini. Ya, terima kasih Pak Oleh. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akan coba simulasi. Cuma Pak Oleh kalau bisa saya punya pesan apabila nanti menjelaskan tentang contoh simulasinya, mohon penjelasan juga mengenai konteksnya ya. Kalau misalnya respondennya berapa orang dan seterusnya, siapa saja dan metodenya supaya nanti kita bisa dapat gambaran yang jelas bagaimana data-data itu diambil dan kemudian bagaimana bisa menghasilkan perhitungannya begitu. Mangga Bapak kita simulasi saja Pak, dilihat ini. Ya, terima kasih Pak. Baik, ini bisa. Nah ini hasil simulasinya Pak. Kelihatannya Pak ya? Stop screen dulu Pak, di share screen yang Excel-nya ya. Masih belum terlihat Pak. Belum terlihat ya? Oh. Masih Excel, masih PowerPoint. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Ya. Nah ini hasil kuesioner yang diisi oleh UPTD Kecamatan Pasawahan kaitan dengan cara kuesioner. Jadi polanya kita bikin suatu pertanyaan yang dari gambar itu. Jadi pertama adalah kriterianya tanam petik jual dibandingkan dengan pengolahan tanam petik olah jual. Ternyata karena ini evaluasi sifatnya, jadi mereka para UPT di Kecamatan Pasawahan itu lebih condong penilaian kepada yang sebelah kiri, yang sebelah sini. Jadi masih fokus kepada tanam petik jual, belum ada pengolahan. Nilainya mereka ngasih di centangnya di nomor di antara 1 dan 2, ragu-ragu akhirnya di angka nomor 2 seperti itu. Kemudian untuk tanam petik jual dibandingkan dengan sini adalah pengolahan plus jasa atau agro, ternyata mereka mengisi sebelah kiri juga. Berarti di lapangan STC-nya belum ada arah ke agrowisata. Jadi masih ke tanam petik jual, yaitu di ngasih bobotnya ke nomor 5. Seperti gitu. Jadi bila mana, jadi dalam sistem pengisian question ini mengambil salah satu kiri atau kanan dulu, kemudian kita isi mau kasih skor berapa. Pada intinya seperti gitu. Kemudian untuk yang pengolahan dibandingkan dengan jasa, mereka juga sama sebelah kiri. Jadi intinya di nomor 3 skornya, begitu. Jadi pilih salah satu kiri atau kanan dulu, baru kita isi. Nah dari hasil ini kita lanjut kepada pengisian berpasangan. Tadi untuk yang TPJ dibandingkan dengan TPOJ nilainya 2. Kasih 2 di sini Pak. Ini kosongkan dulu Pak ya.
Karena ini berpasangan, berarti TPJ dibandingkan dengan TPOJ berpasangan, kita kasih nilainya 2 tadi. Bagaimana dengan TPOJ dengan TPJ sebaliknya, berarti ini adalah 1 dibagi 2 sama dengan ini. Jadi 1 dibagi 2 dapat setengah. Begitu. Sebaliknya yang tadi yang nilainya 5 adalah perbandingan antara TPJ dibandingkan dengan agrowisata. Nilainya 5. Berarti perpasangannya ada dengan ini, Pak. Agrowisata dengan TPJ. Artinya sama dengan 1 dibagi 5. Jadi berkebalikan, berseberangan. Ya sebenarnya itu seperti itu. Kemudian yang untuk yang TPOJ dibandingkan dengan yang agrowisata, ini sama 5 juga. Berarti di sini adalah berseberangannya dengan mana? Dengan yang ini, Pak. Sama. TPOJ dengan agrowisata, kebalikannya adalah agrowisata dengan TPOJ. Seperti gitu. Kebalikannya. Jadi ini kita rubah aja misalkan di sini nilainya 4 ya. Kita rubah nilainya 4 misalkan. Otomatis di sini berapa? Seberangannya 0,25. Kalau di sini misalkan 3 atau 4 lagi, bentar ya, 4, maka seberangannya adalah 0,25. Begitu. Jadi sudah dibuat sesuatu. Sebaliknya bagaimana kalau misalkan begini, TP pengolahan justru di sini nilainya. Nah, kebalikannya segini misalkan. Di sini dirubah nilainya. Bukan 2 di sini. Tapi di sini sebelah kanan. Jadi nomor 5. Nomor 5. Berarti pengisiannya, Pak. Pengisiannya apa di sini? Kebalikan daripada yang pertama. Berarti 2 di sini diisinya 5. Jadi kepasangannya sama dengan 1 dibagi 5. Jadi sebentar. 5. Oh, salah. Bentar salah ya. Jadi berkebalikannya. Ya, udah. Jadi misalkan kalau di sini 5, 2 misalkan, 2, maka di sini karena berpasangan sama dengan 1 dibagi 2. Oke, sebentar. Salah ya. Jadi padanya seperti gitu. Nah, nanti dari hasil ini, Pak, dijumlahkan. Sama caranya, ini udah biasa di Excel, sama dengan jumlah 1 ditambah 0,5 sama dengan dijumlahkan. Nanti karena bisa dijumlahkan, langsung ditarik, jadi seperti gini. Kemudian, untuk membuat nilai eigen ini sama dengan 1 dibagi jumlah yang kolom ini. Dan sama kalau yang ini sama dengan 0,5 dibagi jumlah dan seterusnya. Kalau yang ini sama juga jumlah ini dibagi, maksud saya 2 dibagi jumlah ini yang ke bawah. Begitu. Sebaliknya ini sudah tinggal ditarik aja ke bawah karena sudah dirumus bisa seperti itu. Nah, kali ini dari hasil eigen ini kita jumlahkan, yaitu jumlah 1, 2, dan 3 dijumlahkan, dapat nilainya ini, kemudian rata-rata dibagi 3, karena kriteria ada 3. Ini hasil rata-rata seperti ini. Itu untuk pengukuran perbandingan hubungan antara sesama kriteria. Kemudian kita lanjut kepada CI, membuat CI tadi, CI sama dengan
landmark dikurangi N dibagi N min 1. Nah, untuk menghitung dapat CI ini, kita hitung landmark dulu dengan rumus seperti gini. Rumusnya seperti gini. Nah, untuk simulasinya, ini bagaimana didapatnya dari sini, Pak. Nah, ini. Jadi, hasil perjumlahan perkalian antara 1,7 ditambah dengan dikali dengan 0,5 ditambah lagi dengan 3,2 dikali dengan kolom ini. Dan ditambahkan lagi dengan dan seterusnya. Jadi yang ini adalah hasil penjumlah perkalian antara jumlah kolom ini dikali dengan jumlah baris rata-rata. Seperti gini, jumlahkan terus-menerus. Kemudian untuk CI-nya, landmark sudah ketemu 3,3. Nah, sekarang baru kepada ini CI. Di landmark dikurang N, N-nya adalah karena kriterianya ada 3, berarti dikurangi 3 dibagi 3 min 1. Nilainya seperti ini. Nah, jadi landmark dikurangi N, N-nya 3 dibagi 3 min 1. Dapat nilai seperti gini. Nah, untuk CR-nya, untuk menghitung konsistensi analisa hasil ini apakah konsisten atau tidak, ini dibagi dengan CR. CR-nya berapa? Karena kriteria kita yang gunakan adalah jumlah kriteria 3, berarti hasil dari CR ini dibagi dengan 3 kriteria, maksud dibagi 5,8. Jadi nilainya mendapat hasilnya adalah 0,001. Nah, karena nilai bobot ini 0,01 di bawah 0,1%, artinya data ini konsisten. Bila mana tidak konsisten, harus diulang kembali. Kemudian yang selanjutnya, sebelum dilanjut kepada ini, Pak, ini harus dijumlahkan untuk mempermudah. 1. Nah, kalau 1 jumlahnya berarti ini sudah betul. Kalau tidak jumlahnya tidak 1, ada kesalahan perhitungan dalam nilai eigen sama jumlah ini. Ini harus nilainya 1, harus 1. Begitu. Sampai sini sudah ada pertanyaan barangkali. Karena pada prinsipnya pola perhitungan ini sama dengan yang di bawah, cuma bedanya kalau yang di bawah adalah tanam petik jual itu dibandingkan antar desa pada Benghar dibandingkan dengan pasawahan ada nangka. Sama nilai bobotnya di sini seperti itu. Cuma perbedaannya di sini tanam petik jual dibandingkan dengan pada Benghar terhadap nangka pasawahan, kemudian pada Benghar dengan salak di Cimara, kemudian desa pasawahan dengan nangka dengan Cimara, ada perbedaan di sini. Ternyata skornya itu adalah pasawahan dibandingkan dengan Cimara dengan salak di posisi yang kanan. Ada kasih skor 5. Nah, maka analisanya sama dengan yang di atas prinsip dari ulang. Jadi gini. 3, berarti ini kebalikan 1 dibagi 3. Kalau ini 4 berarti pasangannya di sini. 1 dibagi 4. Nah, di sini 5, Pak. Berarti pasangannya di sini. 1 dibagi 5. Perhitungan sama dengan di atas, ini dijumlahkan semuanya. Bisa. Bentar. Jumlahkan, ini juga sama dijumlahkan. Sama ini dijumlahkan juga sama jumlahkan. Kemudian itu pengisian yang kolom ini sama, Pak. 1 dibagi jumlah. Ini juga sama dan seterusnya. Kami jumlah. Bisa nanti disimulasikan seperti gitu. Dan perhitungan sama dengan di atas, ini hasil CR-nya adalah berapa? Ini 0,002. Ini konsisten. Bisa dilanjut untuk dianalisa. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, sebagai contoh ini perbandingan, karena isi ada kriteria, 3 kriteria, maka yang kita analisis antara desa dengan desa B dan selanjutnya ada 3 kriteria. Pertama adalah tanam petik jual, bagaimana hasilnya, kemudian diulang lagi agrowisata seperti apa, perbandingan desa A dengan desa B, dan yang pertama adalah tanam petik jual. Jadi ada 3 kriteria penilaian, seperti itu. Kemudian dari hasil
perhitungan tersebut, nah baru di sini kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesimpulan akhir tadi sudah dibuat pada benar tanam petik jual. Ini dari mana? Ini dipindahkan dari tanam petik jual sebentar ya. Nah ini Pak, tinggal di copy, pisahkan. Ini dipindahkan kepada di sini aja ya, yang baru. Posisi spesial value. Nah ini Pak, ini untuk yang tanam petik jual. Kemudian untuk yang tanam petik olah jual, rata-rata ini dikopikan, copy, pindahkan ke bawah. Ini tanam petik olah jual. Kemudian yang terakhir, ya agrowisata, hasil rata-rata, jumlah rata-ratanya di copy. Ini agrowisata. Yang tanam petik jual sepertinya datanya sama dengan olah jual. Yang ini? Harusnya yang di atasnya seperti ini. 0,6 ya, sebentar ya. Bentar. Tadi ngopinya yang ditanam petik olah jual. Oh iya, salah. Oh ini ya. 0,6. Oh ini berarti ya. Atas. Yang tanam petik jual di atas, nah yang itu harusnya. Ini ya. Ini tanam petik jual ya. Ya. Tanam petik jual di sini berarti. Oke, sip. Oh, nggak bisa ya. Hapus dulu ya. Oh ini. Oh robah nih. Oh robah. Oh ini. Yang atasnya ke itu Pak, ke hapus. Kehapus ya, betul kehapus nih. Tanam petik jual. Nah ini. Oh ngegeser ya. Nah, ando. Oh ya. Ah ini. Kehapus ya, enggak. Copy ya. Nggak mau ya. Ini aja lah, biar mudah. Spesial value-nya tadi kelewat. Kelewat iya. Klik value-nya. Ini aja langsung. Nah, gitu aja. Langsung tarik aja. Nah, ini. Nah, jadi dari kesimpulannya, untuk yang tanam petik jual, artinya apa? Skor itu tertinggi 0,5.
desa mana ini? Nah gitu Pak. 0, adalah desa Padabenghar. Untuk yang tanam petik jual, yang paling bagus skornya 0,6. Di desa mana ini? 0,6 adalah di Padabenghar juga, tanam petik olah jual. Kemudian untuk yang agrowisata, nilai yang tertinggi adalah 0,2 ya. 0,6. Yaitu agrowisata tertinggi adalah di 0,6 di sini, Cimara. Tapi ini perhitungan baru per kriteria, belum digabung dengan tanam petik jual, logistik sama wisata, ini masing-masing. Kesimpulan akhirnya caranya adalah digabungkan dengan yang tadi perhitungan yang jumlah kriteria yang ini. Kita copy ya, yang kriteria yang ini. Nah, ini kita copy. Perbandingan TPJ dengan yang tadi itu Pak, kita copy, Ctrl C, nah, kemudian dibandingkan di sini, fase spesial, value, oke. Nah kesimpulan akhirnya berarti caranya sama seperti yang di lambda mak, jadi sama dengan ini. Dalam kurung kali ini tambah dalam kurung kali ini tambah dalam kurung ini kali ini. Nah, seperti ini Pak. Jadi ini dalam kurung dikali dengan yang ini Pak, yang ini perhitungannya. Jadi sama dengan lambda max, Jadi untuk menggabungkan antara kriteria desa Cimara, Paniis dan Padabenghar dibandingkan dengan kriteria yang petik olah jual, petik jual sama wisata, akhirnya ketemu nilainya seperti ini Pak. Seperti gini, 0,5. Jadi perhitungan sama dengan di atas, jadi digabung. Kalau yang tadi, yang ini adalah per kriteria penilaiannya, hanya satu kriteria saja. Tanam petik jual hanya dibandingkan dengan 3 desa itu. Kemudian kalau tanam petik olah jual tertinggi adalah 0,6 terhadap ini. Nah ini saya dalam AHP ini ingin dinilai 3 kriteria digabung dengan 3 desa itu. Caranya sama dengan yang seperti ini. Jadi X107 dikalikan dengan yang ini dengan ini. Begitu. Jadi akhirnya keluar bobot terakhir, kesimpulan akhirnya adalah 0,55 di desa Padabenghar Durian. Kemudian ranking yang kedua adalah desa Pawahan Nangka dengan 0,2 dan ranking ketiga adalah Cimara dengan Salak bobotnya 0,1. Jadi kesimpulan akhirnya adalah dari 3 kriteria ini, dari 3 desa adalah Padabenghar dengan bobot 0,56. Seperti itu. Kemudian kembali ke sini, bentar ya. Udah kelihatan sekarang ya? Udah PowerPoint sekarang, udah kelihatan.
Masih Excel, Pak. Oh, masih Excel? Ya, bentar. Tutup dulu. Oh, ini. Oh, saya. Maaf, salah teknis nih. Udah ini ya sekarang. Masih Excel atau PowerPoint sekarang? Belum ada, Pak. Sekarang Belum tampilannya. share screen. Masih foto Bapak, Pak. Oh iya, bentar. Ada kesalahan teknis nih. Bentar. Oh iya, geser. Mohon Pak, Imo Fatima di luar sini. Ya, udah ini ya. Karena kuningan sih, kasih kreditnya kan belum sekarang. Udah rubah sekarang mah ya? Kuningan sih, Belum kebuka, Pak. Orang Udah Windows kebuka ya? Explorer, Pak, yang muncul. Masih. Kuraja kurinya apa ampun? Sekarang udah kebuka belum? Bangku atau beresan. Windows Explorer yang kelihatan, Pak. Mungkin di Excel kelihatan. screen dulu. Windows Explorer yang kelihatan, Pak. Oh gitu. Pemilihan screen-nya mungkin. Iya. Kurang paling irigasi. Karena ya irigasi itu kan. Jalan Iya. Nah, ini. Nah, ini ya. Udah kelihatan ya sekarang? Ya, sudah PowerPoint, Pak. Ya, PowerPoint ya. Nah, tadi dari perhitungan yang tadi, nah, kesimpulan akhirnya tadi desa pada Benghar dan tanam petik olah jualnya adalah 0,5. Kemudian untuk pada Benghar tanam petik olah jual 0,6, kemudian pada Benghar dengan agrosata 0,00 sekian. Nah, dari tanam petik jual itu terhadap 3 desa itu ternyata skor tertinggi adalah desa pada Benghar. Kemudian untuk tanam petik jual skor tertinggi adalah 0,6 untuk pada Benghar juga. Tapi untuk agrowisata skor tertinggi adalah di Cimara 0,6. Ini baru bukan kesimpulan akhir, baru kesimpulan hanya dalam satu kriteria terhadap 3 desa. Per kriteria terhadap 3 desa. Bagaimana dengan menghitung bobot 3 kriteria digabung dengan terhadap 3 desa ini? Nah, kita sandingkan dengan tadi waktu penilaian kriteria yang TPOJ dengan TPOJ, TPJ dengan agrowisata, skornya dapat ini yang ini. Kita kalikan. Ini dikalikan dengan ini, ditambah dengan hasil perkalian ini dengan yang ini, kemudian yang agrowisata dikalikan dengan ini gabung jadi satu, akhirnya ketemu skor tertinggi adalah ternyata di posisi di yang ini, Pak, kesimpulannya. Desa pada Benghar sebagai ranking 1 sebagai rekomendasi desa potensi terbaik dalam pengembangan agrowisata unggulan di Kecamatan Pasawahan sesuai dengan komunitas durian seperti itu. Ini kesimpulan pertama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alternatif yang kedua di Desa Pasawahan komunitas nangka, kemudian skor yang paling rendah adalah Desa Cimara komunitasnya Salak.
Adapun dari hasil keputusan ini saya coba untuk dibuat satu rekomendasi seperti gini. Rekomendasinya yang pertama adalah dari aspek teknis, kegiatan pengembangan durian khas lokal perlu dikembangkan. SKPD-nya adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Bapeda. Kemudian aspek teknis yang kedua adalah pengembangan produk olahan makanan dari durian, berbasis durian. Nah, pembina SKP-nya adalah Dinas UKM, Koperasi, dan Bapeda. Kemudian kegiatan yang ketiga dari aspek teknis adalah pengembangan panen durian di luar musim. Soalnya kebetulan di desa pada Benghar itu adalah ada objek wisata unggulan Kabupaten Kuningan, ada kebun raya Kuningan. Jadi di desa pada Benghar ada kebun raya Kuningan, kurang lebih sekitar 115 hektar, di dalamnya ada kebun durian. Di luar kawasan KRK juga para petani menanam durian juga. Nah, perlu ada para pengunjung biar ada kesinambungan antar musim, perlu ada pengembangan buah durian di luar musim. Seperti itu rekomendasinya. Kemudian dari aspek kelembagaan adalah kelompok tani dan kelompok kompepar perlu dikembangkan, diperkuat lagi. Kemudian dari rekomendasi yang ketiga adalah infrastruktur dan fasilitas destinasi agrowisata. Di sini untuk peningkatan akses jalan oleh DPRPP, kemudian peningkatan fasilitas destinasi wisata sendiri oleh DPUPR dan Dinas Pariwisata serta Bapeda. Ini salah satu SKPD penanggung jawabnya. Kemudian untuk yang rekomendasi yang keempat adalah promosi dan pemasaran, bursa panen durian, dan lomba olahan makan berbasis durian. SKPD-nya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pariwisata, Kominfo, Bapeda, dan ditambah dengan mitra dengan media. Kemudian yang terakhir adalah sinergitas agrowisata durian Desa Sidang pada Benghar dengan destinasi wisata kebun raya Kuningan. Karena di Desa pada Benghar ada kebun raya Kuningan seluas 112 hektar, di dalamnya ada durian juga koleksinya. Jadi perlu ada integrasi antar desa agrowisata dengan kebun raya Kuningan seperti itu. Ini SKPD-nya adalah Bapeda, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Pariwisata, dan Bapeda. Nah, itu terakhir adalah hatur lumayan, Pak Satya. Barangkali ini sebagai prolog saja, nanti bisa dikembangkan oleh rekan-rekan sekalian, baik dari aspek yang lebih banyak kriterianya maupun kepada potensi atau permasalahan masing-masing yang bisa dikembangkan seperti itu. Terima kasih. Tadi mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman, tadi ada kesalahan teknis di luar skenario kayaknya. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Satya dan yang lain. Terima kasih Pak Oleh atas penjelasan dan simulasinya. Sebelum ke yang lain, saya dulu yang nanya. Iya, boleh. Bapak bisa dijelaskan nggak dongeng awalnya gitu ya? Kenapa menghitung ini gitu ya? Terus kalau mungkin pertanyaan penelitiannya apa? Seperti itu sehingga kenapa Pak Oleh membuat analisa AHP ini gitu ya? Dan pimpinan itu atau misalnya stakeholder itu pengennya apa gitu sehingga diperlukan analisis seperti ini. Ya. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi awalnya jadi AHP ini pernah saya waktu mendapat materi waktu di Jakarta di UI itu ada penghitungan AHP. Cuma dalam contohnya itu dalam transportasi antara penggunaan roda 2 sepeda dengan mobil untuk keluar kota mana seperti gitu. Saya teringat seperti gitu. Kebetulan di Bapeda Kuningan ada program desa penunjuk, perlu ada dievaluasi sampai sejauh mana keberhasilan dari program Pak Bupati ini. Nah, dari sekian metode yang kami gunakan dari pilihan, kami menggunakan AHP dengan catatan atau dengan alasan ini sangat termasuk mudah. Tapi dengan mudah juga dengan catatan juga. Respondennya betul-betul harus memahami. Begitu Pak Satya. Mudah-mudahan jadi dengan program metode AHP ini metode sederhana tapi cukup efektif juga untuk membuat suatu keputusan, pengambilan keputusan buat kepimpinan untuk langkah-langkah
berikutnya seperti apa dengan hasil LHP ini. Begitu, Jadi Pak. bukan lomba desa, bukan Pak ya? Lomba penilaian desa Oh, bukan, bukan. ini bukan lomba desa, bukan. Ya, bukan. Ya, ya. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, mangga apabila ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, merespon dan sebagainya, komentar. Silakan. Boleh Pak Satya. Ya, Pak Nugrana, mangga. Ya, mungkin boleh ke kesimpulan, boleh tadi ya? Oh iya, boleh. Kalau nggak salah ingin dikelirkan dulu. Oh iya, boleh. Ada yang saya salah tangkap nih. Kan desanya ada 3 nih, kalau dari sisi prioritas itu pada Benghar, Pasawahan, dan Pasawahan lagi gitu ya? Atau Cimara, Pak? Cimara ya? Oh Cimara, iya, siap. Berarti salah ketik ya Pak? Salah ketik ya. Oke, Cimara, siap. Jadi khawatirnya, jadi artinya setiap satu desa itu tidak bisa dia unggul di 2 kriteria gitu ya? Oh iya. Atau dia unggul di semuanya gitu? Memungkinkan nggak Pak kalau misalkan satu desa ternyata dia unggul dari sisi petik jual, petik olah, sampai agrowisata gitu ya? Ya, betul. Terus kemudian itu yang pertama Pak. Yang kedua nih, kalau saya lihat di slide sebelumnya, yang di Excel juga itu ya, itu kan yang, atau di slide atasnya Pak mungkin, punten, yang slide 16 yang kuning itu. Ya. Nah, jadi di yang kuning ini kalau saya lihat itu yang agrowisata itu malah yang unggul di Cimara ya Pak? Iya. Cimara 0,67 gitu. Ya. Tapi dari sisi kesimpulan tadi disebutkan yang agrowisata itu pada Benghar gitu Pak. Ya, betul. Nah, ini gimana membuat sebuah kesimpulannya gitu Pak, sehingga bisa lebih dipahami. Ini saya masih belum clear yang di sini mungkin. Itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih. Betul Pak, untuk yang ini langsung aja ya, kalau yang ini kesimpulan akhir itu ini proses Pak, belum seperti ini, hanya pembahasan ya. Jadi yang masuk ke bobot di sini adalah menunjukkan hanya satu kriteria saja, tanam petik olah jual kriteria terhadap 3 desa ini. Bobotnya adalah pada Benghar. Yang ini Pak. Nah, kita abaikan dulu ya. Nah, di sini Pak. Bentar. Kita hapus dulu aja dulu. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, di sini Pak. Untuk tanam petik olah jual, bobot tertinggi terhadap 3 desa. Masih pada Benghar juga. Begitu, Pak. Ya. Sedangkan untuk yang agrowisata, ternyata bobot tertingginya adalah di Cimara. Nah, ini hanya satu kriteria terhadap 3 desa. Yang kita sedangkan dalam kesimpulan adalah 3 kriteria digabung jadi satu. Bagaimana tanam petik olah jual ditambah dengan tanam petik olah jual agrowisata digabung terhadap 3 desa. Maka cara dihitungnya adalah seperti tadi Pak, jumlah ini dikalikan dengan yang ini ditambah hasil penjumlahan dari perkalian antara tanam jual dengan yang di sini dan seterusnya dengan ini. Akhirnya ketemu yang tadi Pak, yang ini Pak, yang tadi di Excel itu ya, maaf, belum dimunculkan. Jadi ini proses untuk menilai kesimpulan akhir. Ini kalau yang ini hanya satu kriteria, yang ini satu kriteria. Ya. Nah, cuman di yang kesimpulannya, yang munculnya agrowisatanya gitu Pak. Ya. Jadi saya agak khawatir salah tangkap karena memang ada 3 kriteria gitu. Kesannya jadi agrowisata itu kan yang paling ideal tadi ya Pak. Ya, betul sekali. Betul. Jadi untuk yang itu adalah hasil penjumlahan antar penggabungan ini. Kalau dalam pembahasan mungkin bisa seperti gini Pak. Betul Pak. Tanam petik jual adalah pada Benghar, kemudian tanam petik olah jual pada Benghar, tapi agrowisata kenapa di Cimara? Itu ada pembahasan seperti sendiri. Jadi belum kesimpulan akhirnya adalah 3 kriteria ini digabung jadi satu. Jadi kekuatan antara gabungan antara agrowisata, tanam petik olah jual dan begitu tanam petik jual seperti itu Pak Pandu. Nah, apakah berarti di kesimpulan juga harusnya gitu ya Pak? Kalimat ininya Pak? Digabung jadi satu. Kalau di kesimpulan tadi terlihatnya yang agrowisata gitu Pak yang dimunculkannya gitu.
Ya, Apakah memang harus sebaiknya merupakan gabungan dari semua itu? Nah, kalau di kesimpulan akhir itu gabungan, Pak. Sehingga misalkan yang disebut desa pinunjul gitu ya? Ya, betul. Pinunjul itu ada gabungan. Di kesimpulan. Hasil tanam petik jual, tanam olahannya juga ada, satu juga seperti ada. Gabungan. Ya mungkin koreksi itu aja Pak. Mungkin di kesimpulannya apakah bisa disebutkan bahwa ini menjadi ranking 1 sebagai rekomendasi desa pinunjul saja gitu ya? Atau memang seperti ini gitu ya, ada pengembangan agrowisata semua gitu? Kalau yang ini kriterianya, jadi gini Pak, untuk yang dimaksud dengan lapis dan sudut dengan kriteria dibuat seperti untuk memudahkan penilaian. Jadi dengan kriteria ada olahan, kemudian agrowisata sama tanaman penghijauan. Jadi kriterianya untuk fasilitas untuk mengarah kepada golanya ke desa pinunjul itu dengan kriteria ini. Ya, oke Pak. Ya. Terus tadi Pak Nugra tadi pertanyaan yang pertama apa? Pak lupa lagi nih Pak. Pertanyaan yang pertama. Halo Pak. Iya ya, sorry Pak. Yang pertanyaan pertama itu apa? Malah lupa saya. Mungkin Pak Satya ingat. Apa tadi ya? Sepertinya itu Pak saja Pak kalau Mas Satya. Oh iya. Hanya mengoreksi aja, Om Nuk itu mengoreksi nama desa. Nama desa, iya betul. Desa Cimara. Jadi kebetulan gini Pak Nugraha, jadi hasil penilaian skor ini yang karena yang punya dari KCD, pas kebetulan kenapa kok di bobot agrowisata Cimara, tapi di kesimpulan akhir nilainya munculnya desa Padabenghar dengan durian. Dari nilai juga ada kelihatan di sini Pak, tanam petik jual ada Padabenghar 0,5. Kemudian tanam petik olah jual juga Padabenghar juga, otomatis skor di akhirnya kalau digabung adalah desa Padabenghar itu. Yang kedua, ditelusuri di lapangan, kondisi akses di lapangan yang mengarah pada agrowisata yang lebih mendekati ke sini adalah betul Padabenghar, karena di sini Padabenghar ada desa juga Kebun Raya Kuningan. Di dalamnya ada kebun koleksi durian juga di situ di dalam, seperti gitu Pak. Begitu. Dalam penjelasan dalam ini yang kasihan ini kayaknya desa Cimara ya Pak. Sebetulnya desa Cimara itu kalau dari sisi ranking dibanding-bandingkan dengan 3 desa tadi berdasarkan berbagai kriterianya, dia itu selalu ranking 2 gitu ya kelihatannya. Kecuali di agrowisata dia paling bagus gitu. Iya. Tapi dari sisi kesimpulan akhir di bobot akhirnya dia jadi paling rendah gitu ya. Iya. Kira-kira ini apa yang bisa menyebabkan desa Pasawahan ini bisa ini ya? Kalau kita lihat desa Pasawahan ini justru yang paling rendah di semua nilainya ya. Nah, karena betul Pak. Jadi dari hasil tadi waktu pengisian itu Pak di Excel itu Pak ya, pengisian kuesioner yang pertama itu ternyata tiga desa itu posisinya Pak eksis saat sekarang ini belum mengarah ke agrowisata sebetulnya, masih sebelah kiri, masih tanah petik jual sama tanah olah jual, masih sebelah kiri sebetulnya. Jadi hasil responden ini adalah bukan yang diinginkan, tapi kenyataan realitas di lapangan. Seperti gitu, Pak. Itu perbedaannya di situ. Iya, Pak. Mungkin yang lain silakan. Terima kasih Pak Oleh, Pak Nugrahana. Teliti sekali Pak Nugrahana. Memang punya bakat jadi peneliti ya Pak. Jadi bisa merespon dan melihat analisis lebih sensitif begitu. Maka yang lain Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada Pak Oleh, antara kesimpulan dengan tadi rekomendasi itu, kalau rekomendasi gimana tuh Pak bikinnya Pak? Sampai ke program itu cara bikinnya apa? Kalau jadi pada kesimpulannya itu pada intinya itu menunjukkan bahwa skor tertinggi dengan gabungan penilaian 3 kriteria, tanah petik jual atau on farm, off farm dengan agrowisata, skor tertinggi adalah di desa Padabenghar dengan komunitas durian. Lihat kondisi eksisi di lapangan, ternyata di Kebun Raya Kuningan sangat potensial,
karena ada Kebun Raya Kuningan. Itu kebanggaan Kabupaten Kuningan. Di dalam Kebun Raya Kuningan ada koleksi tanaman durian sendiri. Di luar itu ada agrowisata durian. Jadi sangat mumpuni lah kalau mendekati mengarah kepada Desa Pinunjul itu dengan agronya itu. Kalau formulasi rekomendasinya itu gimana caranya, Pak? Itu rekomendasinya yang pertama, ini menuju kalau yang tadi masalah kondisi existing kenyataan di lapangan, kalau ini mengarah kepada idealisme. Ideal goal seperti apa sih agrowisata? Nah, jadi dari kondisi permasalahan di lapangan, ternyata untuk aspek teknis, misalkan perlu ada pengembangan durian khas lokal. Kita angkat khas lokal, soalnya kan durian banyak sekali variannya sekarang. Ada montong, ada dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya, ini dari FGD atau bagaimana Pak? Penentuan ininya, rekomendasinya. Oh, ini bukan Pak Dedi, konsep ini dari saya sendiri berdasarkan hasil dari kesimpulan yang tadi seperti ini dibandingkan dengan kondisi di lapangan yang ada, dibandingkan juga dengan goal akhir konsep agrowisata yang sebetulnya seperti apa, gitu. Idealnya seperti gitu. Perlu dari banyak kesimpulannya. Ya, dari kesimpulan itu sendiri perlu ada beberapa koreksi perbaikan kegiatan untuk diaplikasikan di lapangan barangkali seperti itu Pak Satya. Ya. Mangga Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Sih boleh Pak Satya. Mangga Pak. Mangga Pak Iwan. Penasaran lagi. Tapi kalau boleh, saya share screen boleh nggak Pak yang untuk Excel tadi? Oh, boleh. Ada hal yang masih saya penasaran gitu Pak. Oh iya boleh. Bisa kita saling sharing aja ya Pak. Ini bukan ya, boleh. dalam rangka. Ini apa? Bukan koreksi juga sih Pak, tapi ini ada semacam angka yang sepertinya perlu ada pertimbangan lain itu ya. Ya. Sudah terlihat Excel-nya ya. Oh ini ya. Ini yang dari Pak Oleh ini. Iya, akhirnya bobot akhir ini kan Pak ya yang jadi penilaian ya. Iya, betul ya. Ya. Nah, kalau lihat dari bobot akhir ini, kalau saya lihat ini kan sebetulnya hanya Desa Padabengar aja, Pak. Betul. Kalau lihat ini, ya. Sehingga untuk Desa Pasawahan dan Cimara ini sebetulnya belum terhitung bobot akhir gitu, Pak ya. Bisa dibedakan seperti itu nggak, Pak? Oh iya, belum tuntas, Pak ya. Iya, gitu, Pak. Sehingga akhirnya saya melihat ini hanya menghitung petik jual, petik olah jual, agrowisata, tapi untuk Padabengar dikalikan dengan kriterianya gitu, Pak. Sementara untuk dua desa ininya sepertinya belum ini ya. Ya, oh betul Pak Nugraha, betul. Jadi untuk yang ini baru Padabengar saja skor sekian. Kemudian untuk yang Pasawahan ini tinggal sebentar ya. Ini tinggal dikopikan ditambah yang ini Pak, hasil perkalian ini dikalikan dengan yang ini dijambah dengan ini sampai sudah seperti itu Pak. Ini baru hanya Padabengar saja, betul Pak? Ya, betul Pak. Mohon maaf Pak. Jadi kalau misalkan tinggal di bawah aja, betul Pak. Oke. Ya. Ini ya. Nah, akhirnya terjawab Pak. Sebetulnya Desa Cimara ini ranking 2 harusnya Pak ya? Ya, betul Pak. Karena dia punya bobot yang lebih tinggi dari Pasawahan. Saya curiganya dari tadi karena memang Cimara ini kan tidak kalah dengan Pasawahan gitu Pak. Dia selalu unggul di Pasawahan. Iya tadi betul Pak. Mohon maaf, dari baru hanya Padabengar saja yang saya itunya dikalikan betul-betul. Oke, baik Pak. Kalau gitu sudah terjawab penasarannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, betul Pak. Ya, turun. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Nugrahana, Pak Oleh. Kita langsung belajar penelitian ini Mbak ya, meneliti angka-angka gitu ya, cara-cara menghitung, menganalisis. Mangga Bapak Ibu, yang lain ada yang mau disampaikan, ada yang tanyakan atau komentar? Atau dirasa cukup? Kalau dengan ANP, Pak Oleh mungkin pernah tahu nggak analytical
networking proses. Bedanya seperti apa ya? Barangkali pernah belajar juga, Pak. Belum Pak, belum beli. Belum HP ya, berarti. Tapi ini betul-betul memberikan satu metode yang saya belum pernah pakai, Pak. Dan insya Allah ini akan jadi metode berikutnya untuk melengkapi ya, mengkombinasikan dengan metode kuantitatif. Insya Allah ini mau dicoba Pak untuk menentukan prioritas-prioritas yang lain. Terima kasih banyak ilmunya. Untuk HP ini sebetulnya sudah ada softwarenya. Jadi kalau dengan semakin banyak alternatif yang akan dinilai itu pakai software aja udah, tinggal ngisi input dari hasil responden langsung keluar kepada yang nilai akhir itu Pak, yang kesimpulan itu nilainya langsung keluar. Itu bisa pakai software. Kenapa di sini pakai SL? Untuk biar Anda tahu proses dari input, prosesnya seperti apa. Jadi jangan sampai kalau langsung ke software ke ujungnya di akhir nilainya artinya apa ini? Nah seperti gitu aja. Sebetulnya bisa di software langsung. Softwarenya apa Pak? Lebih mudah. Ada di online Pak, bisa di itu Pak, bisa. Coba dilihat. Banyak pilihannya gitu. Cuma masalahnya untuk yang software itu biasanya digunakan untuk yang alternatif yang akan dinilai itu lebih banyak. Seperti untuk yang seperti akan saya coba juga nanti dengan AHP adalah penilaian untuk kakak miskin dengan 15 kriteria itu pakai AHP, saya coba seperti itu, pakai software. Cuma bedanya yang dari 15 kriteria kita kelompokkan lagi, dikerucutkan. Jadi ada 2 level kriteria. Jadi 15 kriteria itu dari kemiskinan itu dibagi 4 kriteria. Yang pertama adalah aspek IPW, kaitan dengan jamban keluarga, kemudian rumah tidak layak huni, kemudian dari aspek rumah, jadi gitu Pak. Kemudian aspek dari sosial dipilih-pilih lagi, baru ke bawahnya kepada desa-desa, seperti gitu. Ini tantangan juga Pak. Saya mencoba nanti untuk yang kemiskinan ini pakai AHP juga, tapi pakai software nanti seperti gitu untuk memudahkan. Ya, siap. Ditunggu lagi Pak sharingnya. Ya, amin Pak. Terima kasih Pak Nugrah, tadi masukannya diingatkan betul Pak. Tapi belum tuntas, baru analisanya baru pengarah betul Pak. Itu ya. Betul. Ya sama-sama Pak. Soalnya ada yang penasaran kok. Iya betul. Terima kasih Pak. Ya betul ya. Ya. Pak Oleh. Ya. Pak Oleh, kalau tidak ada pertanyaan, saya penasaran, pengen mundur sedikit Pak. Ya boleh. Kalau instrumennya ada nggak Pak? Bisa dilihat kuesionernya gitu kira-kira? Oh, kuesionernya yang tadi. Kuesioner yang tadi yang SL tuh Pak, yang SL yang kiri kanan itu Pak. Cuma itu aja. Yang sebelah mana Pak? Yang SL yang pertama yang paling atas tuh Pak, yang program SL yang paling atas. Biasanya cuma itu aja. Itu kalau kemarin yang ini, kasus yang ini gimana tuh Pak? Jumlah respondennya bagaimana? Soalnya kan kalau dulu saya kan harus ada ada perhitungan sampel segala macam ya, kemudian ada uji reliabilitas dulu gitu, dicek dulu kuesionernya. Takutnya tadi kalau kata Bapak kan tadi ada proses penjelasan ya, petik gitu kan, ada penjelasan masing-masing kriterianya begitu. Kalau ini gimana Pak, bisa dijelasin proses sampai dapat angka-angkanya begitu? Jadi proses dapat angkanya dari kuesioner ini saya kasihkan kepada dari kasih program dari perencanaan di Dinas Pertanian. Nah itu kemudian kita kasih penjelasan yang dimaksud kriteria ternak petik olah jalan itu seperti apa, tanaman petik olah itu seperti apa, biar mereka tidak salah persisi penilaian, jadi gitu. Karena kalau salah persisi akhirnya jadi nanti kalau betul kata Pak Satya untuk program SPSS seperti agresi dan sebagainya itu ada uji viabilitas sama reliabilitas. Kalau di program AHP ini adalah ujinya konsistensi yang tadi 0,1. Bila mana nilai konsisten di bawah 0,1 itu layak untuk dianalisis lebih lanjut. Konsistensi apa ya? Ya, konsistensi. Konsistensi, pakainya konsistensi. Kalau misalkan konsistensinya misalkan di atas 0,1 itu tidak konsisten, harus diulang kembali. Nah, kemudian keunggulan AHP adalah satu responden juga sudah cukup, Pak. Dengan catatan mereka dianggap pakar di bidangnya, memahami permasalahannya, cukup. Beda dengan yang kalau di regresi SPSS itu 30 responden minimal. Ini satu orang sudah cukup mewakili. Itu kelebihan dari HP. Tapi mereka dipandang ahli.
Tapi untuk lebih mewakili, bisa polanya misalkan kalau untuk analisis ini ada bidang misalkan di Bapeda, pertanian, Kadin, misalkan UMKM, bikin fokus grup diskusi, duduk bersama penilaian pengisian EHP ini, bisa seperti itu, Pak. Jadi skornya ditentukan bersama, Pak ya, disepakati bersama betul. begitu. Ya, betul. Dalam FGD itu bisa bersama. Jadi bukan disebar satu-satu, nanti kalau ada 2 jawaban yang berbeda dirata-ratakan itu bukan begitu, Pak ya? Atau gimana? Kalau dalam hal kriteria yang sama bisa, Pak. Tapi harus ganjil kuesionernya. Kalau misalkan jangan genap. Kalau 5-5 bingung nantinya. Diambil bobot yang tertinggi. Seperti gitu, harus ganjil. Misalkan jadi nanti diambil yang tertinggi, Pak ya, yang paling banyak. Yang tertinggi, ambil yang kiri atau ke kanan, seperti gitu ya, seperti gitu, Pak, bisa. Ya. Jadi yang kuesioner yang tadi yang di Excel Pak, yang paling atas gitu, Pak. Nanti akan di-share-kan nanti contohnya. Baik Bapak Ibu, mangga masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sampai jam 3 ya. Kalau dirasa cukup, ya, Pak Nugrahana masih ada, Pak Iwan, Bu Tina, atau yang lain? Cukup, Pak. Mangga, Nusa. Ya, alhamdulillah ya. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Sebelum ditutup, mungkin Pak Oleh mangga mau menyampaikan closing statement atau pernyataan terakhir. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Ini suatu pengalaman perdana men-DJFP untuk memberikan suatu share pembekalan hal metode pembuatan suatu kajian atau karya akademik ilmiah. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi rekan sekalian. Dan tentunya ini merupakan awal untuk proses penyusunan metode dengan menggunakan macam pilihan. Ini salah satu metode pilihan alternatif saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan PSC edisi ke-5 ini. Sebelum ditutup, Pak Iwan mau ngambil foto katanya. Enggak, dinyalakan fitur videonya untuk dokumentasi. Mangga Bapak Ibu dinyalakan videonya. Pak Andri, Bu Nita, Bu Nia, Bu Titi, Pak Kunkun, Taifa, Nia, Pak Denny, Bu Freti, Bu Tio ya? Bu Esi, Pak Kunkun, Bu Nita. Baik, cukup ya. Bu Titi, Roger. Bu Titi nggak ada. Ada, Bu Titi? Tadi ada Pak, Bu Titi. Oh iya. Minta Sari, Pak. Ambil ininya videonya ya. Videonya, share screen-nya. Kita ambil, saya capture 1, 2. Belum tuh Taifa belum. Belum Pak Iwan. Taifa belum. Cukup ya, Taifa ya. Nggak ada Taifanya. Saya capture 1, 2, 3. Oh, Pak Kunkun masih. Diulang lagi Pak. Pak Iwan ulang lagi 1 kali lagi. Oke, coba lagi 1, 2, 3. Ulang lagi 1, 2, 3. Sudah Pak? Oke, sudah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pertemuan siang ini telah kita laksanakan.
Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, bisa diaplikasikan di tempat kita bekerja masing-masing. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu dan gelombang yang sama dengan pemateri yang berbeda. Minggu depan Ibu siapa Pak Iwan jadwalnya? Titan ya. Ibu Titan ya. Titan dengan host Pak Oleh. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kun di kantor nih. Om, iya jaga gawang. Izin ditutup ya. Ketahuan wae Pak. Gimana kantornya Pak Iwan? Kayak panggilan oleh perizinan. Ya. Panggilan. Perizinan. Mana kantornya? Ya, Izin lah ya bapak-bapak, ibu-ibu, hatur nuhun. Ya, hatur nuhun teh Pak. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tina.